Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita baca, kita simak brosur hari ini, Ahad 23 Maret 2025, yang bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1446 Hijriah, dengan mengambil tema Salat Id. Adab mengerjakan sholat id dan sunnah-sunnahnya. 1. Mandi dahulu. An Ibn Sabbaqi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya ma'syaral muslimin, inna hadha yaumal jumu'ati yaumun ja'alahu Allahu 'idan faghsiluh. Rawahu Malik fil Muwatta. Dari Ibnu Sabbaq bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai kaum muslimin, hari Jumat ini adalah satu hari yang Allah jadikan hari raya. Karena itu hendaklah kalian mandi. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta juz 1 halaman 65 nomor 113. Keterangan. Menurut hadis tersebut, hari Jumat dipandang sebagai hari raya dan kita disuruh mandi padanya. Dengan demikian dapat difaham bahwa mandi pada hari raya adalah lebih utama. 2. Berpakaian dengan pakaian yang baik bila ada. An Ja'far bin Muhammadin an abihi an jaddihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu burda khibaratin fi kulli 'idin. Rawahul Baihaqi. Dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa memakai kain buatan Yaman pada tiap-tiap hari raya. Hadis riwayat Baihaqi juz 3 halaman 280, dhaif mursal. 3. Makan sebelum berangkat. An Abdillah bin Buraidata an abihi qala, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yata'ama wa la yata'amu yaumal adha hatta yusalliya. Rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pergi salat hari raya Idul Fitri melainkan sesudah makan, dan tidak makan pada hari raya Idul Adha melainkan sesudah kembali dari sholat. Hadis riwayat Tirmidzi juz 2 halaman 27 nomor 540. An Anas bin Malikin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru ala tamaratin yaumal fitri qabla an yakhruja ilal musalla. Rawahu Tirmidzi. Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu makan beberapa kurma pada hari raya Idul Fitri sebelum berangkat ke tempat sholat. Hadis riwayat Tirmidzi juz 2 halaman 27 nomor 541. Ia berkata, ini hadis hasan sahih gharib. 4. Mengambil dua jalan. An Nabi Hurairah qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja yaumal 'idi fi tariqin raja'a fi ghairihi. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melewati jalan saat pergi salat hari raya, maka ketika pulang beliau mengambil jalan lain dari yang telah dilalui waktu pergi.
Hadis riwayat Tirmidzi, juz 2 halaman 26, nomor 539, hadis hasan gharib. 5. Waktu dan tempat takbir hari raya. Aniz Zuhri annahu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri fayukabbiru min hini yakhruju min baitihi hatta ya'tiyal musalla. Dari Az-Zuhri ia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk sholat hari raya Idul Fitri dengan takbir mulai dari rumahnya hingga tiba di tempat sholat. Hadis riwayat Abu Bakar An-Najjad mursal dalam Nailul Autor juz 3 halaman 327. An Salim bin Abdullah anna Abdullah bin Umar akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru yaumal fitri min hini yakhruju min baitihi hatta ya'tiyal musalla. Rawahul Baihaqi. Dari Salim bin Abdullah bahwasanya Abdullah bin Umar memberitahukan kepadanya bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada hari raya Idul Fitri dari sejak keluar dari rumah beliau hingga tiba di tempat sholat. Hadis riwayat Baihaqi, juz 3 halaman 279, dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Musa bin Muhammad bin Atha dan Al-Walid bin Muhammad Al-Mukri. An Nafi'in anna bin Umar kana yaghdu ilal aidi minal masjidi wa kana yarfa'u sautahu bit takbiri hatta ya'tiyal musalla wa yukabbiru hatta ya'tiyal imamu. Rawahul Baihaqi. Dari Nafi' bahwasanya dahulu Ibnu Umar berangkat ke sholat Id dengan bertakbir dengan suara keras sejak dari masjid sampai tiba di tempat sholat, dan ia terus bertakbir hingga imam datang. Hadis riwayat Baihaqi, juz 3 halaman 279, mauquf. An Nabi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyinu a'yadakum bit takbiri. Rawahu Tabrani fil Awsat. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasilah hari raya kalian dengan takbir. Hadis riwayat Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Awsat juz 5 halaman 189, nomor 4370, dhaif, karena di dalam sanadnya ada perawi bernama Umar bin Rashid yang dilemahkan oleh Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah dan Nasai. Waktu dan tempat bertakbir hari raya menurut hadis yang sahih. An Ummi Atiyata qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha al awatiqa wal khuyyadu wa dawatil khuduri fa ammal khuyyadu fayatazilna sholata. Rawahu Muslim. Dari Ummu Atiyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk membawa keluar anak-anak perempuan yang hampir balik, perempuan-perempuan yang haid, dan juga gadis-gadis dalam pingitan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun wanita-wanita yang haid itu mereka tidak sholat. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 606, nomor 12. An Hafsata an Ummi Atiyata qalat kunna nu'maru an nakhruja yaumal aidi hatta nukhrijal bikra min khidriha hatta nukhrijal khuyyada fayakunna khalfan nasi fayukabbirna bitakbirihim wa yada'una bidu'aihim
yarjuna barakata dzalikal yaumi wa tuhratahu. Rawahul Bukhari. Dari Hafsah, dari Ummi Atiyah, ia berkata, dahulu kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya, yakni ke tempat sholat id, sehingga kami mengeluarkan para gadis yang dalam pingitannya, sehingga kami mengeluarkan para wanita yang sedang haid, lalu mereka berada di tempat belakang para jamaah. Mereka para wanita bertakbir dengan takbir mereka, berdoa dengan doa mereka. Para wanita itu mengharapkan berkahnya pada hari itu dan kesuciannya dari dosa. Hadis riwayat Al-Bukhari juz 2 halaman 7. Dari hadis sahih di atas dapat kita fahami bahwa takbir hari raya itu dilaksanakan pada waktu tiba di tempat sholat sampai berdirinya sholat. 6. Waktu sholat hari raya. Qala Jundabun, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli bina yaumal fitri wasyamsu ala qaidi rumhaini wal adha ala qaidi rumhin. Telah berkata Jundab, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat hari raya Idul Fitri bersama kami di waktu matahari tingginya sekadar 2 batang tombak. Dan beliau sholat hari raya Idul Adha di waktu matahari tingginya sekadar 1 batang tombak. Hadis riwayat Ahmad bin Hasan dalam Nailul Autar juz 3 halaman 333. Keterangan, menurut riwayat di atas, waktu sholat hari raya Idul Adha itu lebih pagi daripada waktu sholat hari raya Idul Fitri. 7. Salat sebelum khutbah. Ani bin Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma yusalluna al-idaini qabla al-khutbati. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma salat 2 hari raya sebelum khutbah. Hadis riwayat Al-Bukhari juz 2 halaman 5. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya mengerjakan salat Idul Fitri dan Idul Adha sebelum khutbah. 8. Salat hari raya tanpa adzan dan iqamah. An Jabir bin Samurah qala shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-idaini ghaira marratin wala marrataini bi ghairi adzanin wala iqamatin. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah ia berkata, saya sholat 2 hari raya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekali atau 2 kali, semuanya tanpa adzan dan iqamah. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 604 nomor 7. Keterangan, maksud dari riwayat di atas menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha tanpa adzan dan iqamah. 9. Hari raya pada hari Jum'ah. An Ibni Abbasin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ijtama'a aidani fi yaumikum hadza faman syaa'a ajza'ahu minal jumu'ati wa inna mujammi'una insyaallah. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, telah terhimpun pada hari ini 2 hari raya, yaitu hari raya dan Jum'ah. Maka barang siapa mau, cukuplah sholat ini buat dia,
tidak perlu lagi sholat Jum'ah. Tetapi kami tetap akan mendirikan sholat Jum'ah insya Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 416, nomor 1311. 10. Sholat dan khutbah di tanah lapang. An Anas bin Malikin annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru ala tamaratin yaumal fitri qabla an yakhruja ilal musalla. Rawahu Tirmidzi. Dari Anas bin Malik bahwasanya dahulu pada hari raya Idul Fitri Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa makan beberapa kurma sebelum berangkat ke musalla, yakni tempat sholat hari raya. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 2 halaman 27, nomor 541. Ia berkata, ini hadis hasan sahih gharib. Keterangan dari hadis tersebut bisa difahami bahwa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan sholat hari raya di musalla atau di tanah lapang. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat Id di masjid ketika hujan. An Abi Hurairah annahu asabahum matarun fi yaumi Idin fa shalla bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sholatal Idi fil masjid. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah bahwasanya pada suatu hari raya para sahabat kehujanan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat hari raya bersama mereka di masjid. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 301, nomor 1160, dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Isa bin Abdul A'la bin Abu Farwah, ia majhul. Keterangan, menurut kebiasaan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat dan khutbah hari raya di tanah lapang. Tetapi hal itu tidak menunjukkan kepada hukum wajib. Sesuatu perbuatan bisa menunjukkan kepada hukum wajib jika disertai dengan perintah. Kebanyakan ulama memandang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan yang demikian itu bukan karena tidak sah dikerjakan di masjid, tetapi karena tak cukup tempat di masjid. Sebab pada waktu itu orang-orang yang berkumpul pada hari raya lebih banyak daripada hari-hari yang lain. Dari seluruh pembicaraan tersebut, nyatalah bahwa sholat hari raya di masjid itu tidak dilarang, apalagi jika turun hujan atau lain-lain halangan. Oleh karena itu, perkataan Abu Hurairah tadi, walaupun lemah riwayatnya, tetapi sahih maknanya. Perlu dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di tanah lapang itu diambil dari pengertian musholla. Adapun musholla di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam kitab Fiqhus Sunnah sebagai berikut. Al-musalla maudhi'un biba bil madinati syarqiyyi. Musholla itu adalah suatu tempat di pintu gerbang Madinah sebelah timur. Fiqhus Sunnah juz 1 halaman 268. Al-musalla maudhi'un bainahu wa bainal masjidi al-fadhira'in. Musholla itu tempatnya berjarak 1000 hasta dari Masjid Madinah. Fiqhus Sunnah juz 1 halaman 271. Dengan keterangan ini jelaslah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengadakan sholat hari raya itu di tanah lapang. 11. Khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdurrahman qala
Sami'tu Ibnu Abbasin qala kharajtu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauma fitrin au adhan fasallal ida summa khotobah summa atan nisaa fawa'adhunna wa zakkarahunna wa amarahunna bis sadaqati. Rawahul Bukhari. Dari Abdurrahman ia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, aku pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Lalu beliau sholat id, kemudian berkhutbah. Kemudian beliau datang ke tempat para wanita, memberikan nasihat kepada mereka, mengingatkan mereka, dan menganjurkan kepada mereka untuk bersedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 2 halaman 8. An Ibni Jurayjin qala akhbarani Ata'un an Jabir bin Abdullah qala sami'tuhu yaqulu qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri fa shalla fa bada'a bis sholati summa khotobah falamma faragha nazala fa atan nisaa fa dzakkarahunna wa huwa yatawakka'u ala bilalin wa bilalun basitun saubahu yulqi fihin nisaa'us sadaqah qultu li Ata'in zakata yaumil fitri qala la walakin shadaqatan yatasaddaqna khina idzin tulqi fatahoha wa yulqina qultu atura haqqan alal imami dzalika wa yuzakkiruhunna qala innahu la haqqun alaihim wa ma lahum la yaf'alunahu. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Juraid ia berkata, Atha mengabarkan kepadaku dari Jabir bin Abdullah, ia mengatakan bahwa Jabir berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri, yang mula-mula beliau lakukan adalah sholat, kemudian berkhutbah. Setelah selesai khutbah, beliau turun lalu datang ke tempat para wanita. Beliau memberikan nasihat dan mengingatkan mereka dengan berpegang pada Bilal. Sedangkan Bilal membentangkan kainnya dan para wanita lalu memberikan sedekahnya. Ibnu Juraid berkata, aku bertanya kepada Atha, apakah yang mereka berikan itu zakat fitrah? Ia menjawab, bukan, tetapi sedekah yang para wanita bersedekah pada waktu itu. Ada wanita yang memberikan gelangnya dan mereka para wanita memberikan sedekahnya. Ibnu Juraid berkata, aku bertanya kepada Atha, apakah kewajiban imam melakukan demikian itu, memberi nasihat kepada para wanita? Atha menjawab, ya, itu adalah kewajiban mereka, tetapi entah mengapa mereka sekarang tidak melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 2 halaman 9. An Sa'id bin Jubairin an Ibni Abbasin anna nabiyya shalla yaumal fitri raq'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha summa atan nisaa wa ma'ahu bilalun fa amarahunna bis sadaqati faja'alna yulkina tulkil mar'atu khursaha wa sikhabaha. Rawahul Bukhari. Dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri 2 rakaat. Beliau tidak sholat apapun sebelumnya maupun sesudahnya. Kemudian beliau datang bersama Bilal ke tempat para wanita. Lalu beliau menganjurkan mereka untuk bersedekah. Lalu para wanita bersedekah. Ada yang memberikan anting-antingnya dan ada pula yang memberikan kalungnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 2 halaman 5. 12. Takbir dalam sholat pada 2 hari raya.
Takbir sholat pada 2 hari raya, yakni hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dilaksanakan dengan 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua sebelum membaca Al-Fatihah. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun perbuatan para sahabat. An Abdillah bin Amr bin al-As qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhirah wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima. Rawahu Abu Dawud. Dari Abdullah bin Amr bin al-As ia berkata, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takbir pada salat Idul Fitri adalah 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat yang akhir atau kedua. Adapun bacaan sesudah kedua-duanya itu. Hadis riwayat Abu Dawud juz 1 halaman 299 nomor 1151. An Amr bin Shu'aibin an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fil Aidi yaumal fitri sab'an fil ula wa fil akhirati khamsan siwa takbiratis salati. Rawahu Daraqutni. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir dalam sholat hari raya Idul Fitri 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua selain takbir yang biasa dalam sholat. Hadis riwayat Daraqutni juz 2 halaman 48 nomor 22. Tentang asar atau perbuatan para sahabat diriwayatkan an Nafi'in maula Abdullah bin Umar annahu qala Sahidul adha wal fitrah ma'a Abi Hurairata fakabbara fi raqatil ula sab'a takbiratin qabla al-qiraati wa fil akhirati khamsa takbiratin qabla al-qiraati. Rawahu Malik fil Muwatta. Dari Nafi' maula Abdullah bin Umar bahwa dia berkata, aku pernah menyaksikan Idul Adha dan Idul Fitri bersama Abu Hurairah. Maka ia bertakbir di rakaat pertama 7 takbir sebelum membaca dan di rakaat kedua 5 takbir sebelum membaca. Hadis riwayat Malik di dalam Al-Muwatta juz 1 halaman 180. An Ata'in qala kana Ibnu Abbas yukabbiru fil aidaini sintai asrata takbiratan sab'un fil ula wa khamsun fil akhirah. Rawahul Baihaqi. Dari Atha ia berkata, adalah Ibnu Abbas bertakbir di 2 hari raya 12 takbir, yaitu 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat yang kedua. Hadis riwayat Baihaqi juz 3 halaman 289. 13. Surat yang biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam baca pada salat hari raya. Anin Nu'man ibn Bashirin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil aidaini wa fil jumu'ati bisabbihi isma rabbikal a'la. Wahal ataka haditsul ghasiyah qala wa idza jtama al-aidu wal jumu'atu fi yaumin wahidin yaqra'u bihima aidan bis salataini. Rawahu Muslim. Dari Nu'man bin Bashir ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada 2 salat hari raya, yakni salat Idul Fitri dan Idul Adha, dan pada sholat Jumat Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasiyah. Dan apabila berkumpul hari raya dan apabila berkumpul hari Jumat dengan hari raya dalam 1 hari,
Beliau membaca kedua surat itu juga dalam dua sholat itu. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 598 nomor 62. 14. Bacaan takbir hari raya. Bacaan takbir pada hari raya yang bersumber dari sahabat Umar dan Ibnu Mas'ud adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dan kepunyaan Allah lah segala pujian. Terdapat dalam Nailul Autor, juz 3 halaman 358, Fiqh Sunnah, juz 1 halaman 275. 15. Ucapan pada hari raya. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika bertemu di antara mereka pada hari raya, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Jubair bin Nufair meriwayatkan, kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza talaqau yaumal idi yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka bertemu pada hari raya, satu dengan yang lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Jubair bin Nufair. 16. Menentukan awal bulan dengan ru'yah, yakni melihat hilal atau bulan sabit. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita ketahui bahwa perhitungan hari atau bulan Qamariah itu dimulai berdasarkan hilal, di mana saat itu terjadi ketika mula-mula matahari mendahului tenggelamnya bulan, sehingga saat matahari sudah tenggelam masih kita lihat bulan sabit di ufuk barat. Hal itu perlu kita ketahui karena erat sekali hubungannya dengan kapan kita memulai puasa Ramadan dan kapan kita mengakhirinya, dan juga ibadah-ibadah yang lain yang terkait dengan tanggal atau bulan. Misalnya puasa Tasyu'a dan Asyura, ibadah haji dan lain-lain. Bulan Qamariah terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kepada kita cara untuk mengetahui pergantian bulan satu kepada bulan berikutnya sebagai berikut. An Sa'id bin al-Musayyabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum fasumu salasina yauman. Rawahu Muslim. Dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat hilal, berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya lagi, berbukalah. Maka apabila mendung menghalangi kalian, berpuasalah 30 hari. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 762 nomor 17. An Muhammadin wa huwa ibnu Ziyadin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghummiya alaikum fa akmilul adada. Rawahu Muslim. Dari Muhammad bin Ibnu Ziyad dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kalian karena melihat hilal.
dan berbukalah karena melihatnya. Dan jika mendung menghalangi kalian, maka sempurnakanlah hitungan, yakni bulan menjadi 30 hari. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 762 nomor 18. An Muhammad bin Ziyadin qala, sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghummiya alaikumus syahru fa'uddu salasina. Rawahu Muslim. Dari Muhammad bin Ziyad, ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya, yakni melihat hilal. Maka jika mendung menghalangi kalian, hitunglah bulan itu 30 hari. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 762 nomor 19.